Apa kabar Sobat Embun pagi hari ini? Kiranya rahmat dan kasih Kristus senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Hari ini saya Priscilla Susanti akan mengajak para sahabat untuk merenungkan satu tema, melupakan masa lalu. Sobat Embun pagi, mungkinkah kita bisa melupakan masa lalu? Lupa bisa, tapi sengaja melupakan kadang sulit. Misalnya dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Ketika bertemu kembali, saling bercerita dan mengingat masa lalu. Masa ketika mereka masih kuliah bersama. Kamu ingat enggak waktu kita sering makan soto di Jalan Gajah Mada? Ya, aku ingat. Kamu ingat enggak teman kita yang dulu sering pulang bersama kita? Wah, aku nggak ingat. Ada masa lalu yang masih kita ingat, tapi ada yang benar-benar kita lupakan. Tapi kadang-kadang, melupakan tidak mudah. Ada hal-hal yang seharusnya kita lupakan, tapi sulit. Ada lagi hal-hal yang menyakitkan hati kita. Saudara, Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Apa yang ia lupakan? Dulu dia merasa hebat, punya kuasa, punya nama besar. Ia bangga terhadap hidupnya. Dia juga seorang pejuang untuk memberantas orang Kristen, pengikut Kristus. Ia merasa itu hebat. Mengapa? Ajaran Kristen adalah ajaran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Taurat yang ia pahami. Jadi Rasul Paulus menganiaya dan memenjarakan sekte Kristen itu, dan dia merasa hebat. Setelah bertemu dengan Yesus, dia berkata, apa yang dulu ia anggap hebat, sekarang ia anggap sampah dan tak berguna. Ia mau hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang sebagai Rasul Yesus. Mengapa perlu melupakan masa lalu? Kadang-kadang masa lalu dapat menghambat masa depan. Misalnya, orang yang terus-menerus membanggakan masa lalu, dulu saya ikut mendirikan gereja ini, dulu saya ketua ini, ketua itu. Sekarang sudah tidak bisa seperti dulu. Jangan terus-menerus membandingkan masa kini dengan masa lalu. Sekarang, lakukan yang masih kita bisa lakukan. Kalau terus-menerus hidup dalam masa lalu, membunuh masa kini dan merusak masa depan. Ada orang yang masa lalunya tidak bagus, terus-menerus meratapi, tapi tak pernah berusaha untuk memperbaiki diri. Ini akan merusak hidupnya. Masa lalu tidak bisa dicopot dari pikiran atau hidup kita. Itu adalah bagian dari hidup kita. Tidak bisa diubah. Jadikan pelajaran berguna untuk masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana cara melupakan masa lalu? Kita harus fokus pada hidup kita saat ini. Yang lalu tak dapat diulang atau diubah. Yang terluka jangan terus diratapi. Yang sukses jangan terus dibanggakan, sehingga tidak melakukan apa-apa di masa kini. Jangan diam di dalam pikiran masa lalu. Jangan berhenti melakukan sesuatu. Rasul Paulus punya hal yang dilakukan di masa kini, mengarahkan diri kepada apa yang dihadapannya untuk memperoleh sesuatu bagi masa depannya. Maafkan orang yang menyakiti masa lalu kita. Terimalah masa lalu sebagai bagian hidup yang boleh kita syukuri. Lupakan yang tak berguna dan yang menghambat hidup kita. Teruslah berjuang
dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk masa depan kita. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua pengalaman hidup yang sudah boleh kami jalani. Tolong kami membuang ingatan hal-hal yang tidak berguna untuk terus kami ingat. Tolonglah kami untuk menyadari apa yang masih bisa kami lakukan saat ini. Biarlah kami fokuskan hidup kami untuk masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Sobat Embun Pagi, selamat mensyukuri hidup kita saat ini. Tuhan memberkati masa depan kita.